Baik anak-anak ibu, sebelum ibu memulai menjelaskan mengenai materi kita pada hari ini, ibu ingin anak-anak ibu untuk dapat mengamati gambar yang terdapat di buku cetak kita, di buku cetak fikih di halaman 2. Mengenai gambar yang terdapat di sini, ibu ingin anak-anak ibu untuk mengamatinya. Baik. Nah, di sini sebelumnya ibu ingin anak-anak ibu mengetahui apa itu azan, dan ibu yakin bahwasanya semua anak-anak ibu sudah pernah mendengarkan azan. Dan kemudian apa itu azan? Nah, di sini ibu akan menjelaskan apa itu pengertian dari azan. Nah, di sini ibu sudah menuliskan pengertian dari azan itu sendiri. Ini pengertian dari azan. Azan yaitu merupakan seruan untuk melaksanakan sholat wajib. Jadi seruan ini sama seperti panggilan. Berarti panggilan untuk kita sebagai umat muslim untuk melaksanakan sholat wajib. Sholat wajib yang ada kita laksanakan itu seperti sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, sholat wajib yang 5 waktu tersebut, apabila kita sudah mendengar seruan untuk melaksanakannya, maka kita wajib untuk melaksanakan sholat tersebut. Nah, apa itu seruannya? Yaitu azan. Nah, apabila kita sudah mendengar seruan azan, maka kita sebagai umat muslim harus wajib melaksanakan sholat tersebut. Nah, itu pengertian dari azan. Nah, sebelum ibu masuk ke dalam syarat-syarat atau siapa yang mengumandangkan azan tersebut, di sini terdapat sejarah dari azan. Sejarah dari azan tersebut. Nah, orang yang utama, orang yang pertama mengumandangkan azan ialah Bilal bin Rabah. Siapa Bilal bin Rabah ini anak-anak ibu? Bilal bin Rabah ini ialah merupakan orang yang terdekat dengan Nabi, sahabat Nabi. Bilal bin Rabah ini ialah orang yang pertama mengumandangkan azan. Bilal bin Rabah ini memiliki suara yang lantang, suara yang merdu ketika mengumandangkan azan. Nah, Bilal bin Rabah ini merupakan sahabat Nabi dan orang yang terdekat dengan Nabi. Nah, orang yang mengumandangkan azan di sini disebut dengan apa, anak-anak ibu? Orang yang mengumandangkan azan disebut dengan muazin. Muazin. Jadi orang yang mengumandangkan azan disebut dengan muazin. Nah, seorang muazin memiliki syarat-syarat untuk mengumandangkan azan. Yang pertama di sini Islam. Seorang muazin harus beragama Islam. Yang kedua, seorang muazin ialah laki-laki. Dan yang ketiga, seorang muazin harus mumaiz. Mumaiz di sini apa, anak-anak ibu? Mumaiz di sini ialah seorang laki-laki yang sudah bisa membedakan baik dan buruk sesuatu yang dikerjakan. Jadi syarat muazin di sini terdapat 3 syarat, yaitu Islam, laki-laki, dan mumaiz. Baik anak-anak ibu, dari syarat seorang muazin sudah ibu jelaskan. Dan di sini juga ada hal-hal yang disunahkan oleh seorang muazin. Ada 4 hal-hal yang harus disunahkan oleh seorang muazin. Yang di sini ialah yang pertama, suci. Suci dari hadas. Apa maksudnya suci dari hadas? Suci dari hadas di sini ialah seorang muazin harus bersih pakaiannya, harus bersih juga dirinya. Nah, yang kedua, menghadap kiblat. Seorang muazin apabila sedang mengumandangkan azan ialah harus menghadap kiblat. Dan yang ketiga, seorang muazin mengumandangkan azan harus sambil berdiri. Agar apa? Seorang muazin harus mengumandangkan azan sambil berdiri supaya memiliki suara yang lantang. Suara yang lantang supaya bisa terdengar jelas dan lantang untuk semua umat Islam. Nah, dengan adanya suara yang lantang, maka terdengarlah seruan untuk kita sebagai umat Islam melaksanakan sholat 5 waktu. Dan yang terakhir, hal yang disunahkan untuk seorang muazin yaitu memiliki suara yang merdu. Nah, yang terakhir ini
merupakan poin yang terakhir dari seorang muazin yang harus dipenuhinya, memiliki suara yang merdu. Dan selanjutnya kita sebagai umat Islam untuk mendengarkan azan memiliki beberapa sikap. Ada 1, 2, dan 3. Nah, sikap kita ketika mendengarkan azan yang pertama yaitu menjawab azan. Ketika azan berkumandang Allahu Akbar, maka anak-anak ibu harus menjawab Allahu Akbar. Nah, selanjutnya yang kedua, semua kegiatan kita dihentikan. Apabila anak-anak ibu sedang bermain, sedang belajar, maka anak-anak ibu harus menghentikannya sejenak. Apabila kita sudah mendengar seruan panggilan azan tersebut, maka semua kegiatan kita harus kita hentikan. Dan yang terakhir, kita berdoa setelah azan. Nah, setelah kita mendengar azan, kita harus berdoa. Nah, itu hal-hal atau sikap yang harus kita kerjakan ketika kita mendengarkan azan. Nah, dari bab pertama kita, untuk pertemuan pertama mengenai indah azan dan iqamah ini, ibu akan membahas mengenai azan terlebih dahulu, dan ibu sudah menjelaskan apa pengertian dari azan dan sejarah dari azan tersebut, siapa orang yang pertama kali mengumandangkan azan, dan siapa atau apa orang yang disebut dengan mengumandangkan azan tersebut ialah muazin. Dan syarat-syarat seorang muazin sudah ibu jelaskan, dan juga hal yang disunahkan oleh seorang muazin. Nah, dari penjelasan ibu ini, ibu inginkan anak-anak ibu dapat mengerti dan paham untuk mengenai bab materi azan ini. Dan baik, untuk akhir pembelajaran kita ini dengan materi azan, ibu akan memberikan latihan di halaman 10. Latihan di halaman 10 di sini ada pilihan objektif. Ini di halaman 10. Di halaman 10 terdapat latihan. Ibu tugaskan kepada anak-anak ibu untuk mengerjakan dari nomor 1 sampai nomor 10. Dan kita kumpul di minggu depan. Baik, untuk pertemuan kali ini ibu ucapkan terima kasih untuk perhatian anak-anak ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.